Selamat siang Bu Renata dan teman-teman yang kami kasihi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hati. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Gregorius Renaldo Narso, 8B absen 8. Yang kedua Immanuel Rasio Nugroho, 8B absen 9. Yang ketiga Yunike Febiandra Dinanti, 8B absen 6. Lalu saya, Jessica Nomi Valencia, 8B absen 10. Dan Gabriel Selin 8B absen 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldo. Hati. Hati adalah salah satu organ vital di tubuh manusia. Hati biasanya disebut juga sebagai liver. Liver atau hati memiliki berat sekitar 1,5 kg. Selain itu, hati letaknya berada di bawah perut kanan atas atau di bawah tulang rusuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yunika. Ara. Bagian-bagian hati. Bagian-bagian hati itu terdiri dari lobus kanan, lobus kiri, lobus caudatus, serta lobus kuadrat. Jadi lobus kanan itu adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Untuk lobus kirinya itu berbeda dengan lobus kanan. Jadi bagian hati yang satunya itu berbentuk lebih runcing dan kecil. Lobus kiri dan kanan dipisahkan oleh ligamen falciform. Untuk lobus caudatus itu, ukuran lobus caudatus memang lebih kecil dibanding dua lobus sebelumnya. Jadi letak lobus ini memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membentuk pembuluh darah balik utama yaitu vena cava inferiori. Untuk lobus kuadrat itu dibandingkan dengan lobus caudatus, lobus kuadrat ini berada lebih rendah dan berada di sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Noel. Fungsi hati adalah menyimpan asam florat, zat besi, dan beberapa vitamin seperti vitamin A, B12, D, dan K. Memproduksi kolesterol dan triglycerida serta protein pembawa agar dapat dialirkan ke dalam darah. Menghancurkan sel darah merah yang sudah tua, membersihkan darah senyawa berbahaya seperti racun, obat-obatan, dan alkohol. Membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urin yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Memproduksi protein seperti albumin yang berguna menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang beberapa sebagai faktor pembeku darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Memproduksi hormon, misalnya hormon pertumbuhan pada anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama macam-macam penyakit hati yaitu penyakit kuning, di mana kondisi kulit dan mata yang menguning. Penyakit ini disebabkan oleh kadar bilirubin, yaitu pigmen empedu dalam aliran darah yang melebihi batas normal. Yang kedua adalah kolestasis, di mana aliran cairan empedu dari hati berkurang atau tersumbat. Aliran empedu yang terhambat ini dapat menyebabkan penumpukan bilirubin dan memicu penyakit kuning. Yang ketiga yaitu sirosis. Sirosis merupakan kondisi terbentuknya luka atau jaringan parut di hati yang bersifat kronis. Yang keempat yaitu kanker hati. Terjadi ketika sel hati mengalami mutasi sehingga tumbuh secara tidak terkendali. Dalam beberapa kasus, infeksi kronis akibat virus hepatitis B dan C bisa menyebabkan kanker hati. Yang kelima yaitu hepatitis A, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis A yang dapat menyebabkan peradangan hati. Cara penularannya itu melalui feses, air, dan makanan yang terkontaminasi virus tersebut. Hepatitis B, yaitu merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus hepatitis B dan dapat ditularkan melalui darah, cairan tubuh, atau luka yang terbuka. Lalu hepatitis C, disebabkan oleh virus hepatitis C yang dapat menyebabkan organ hati mengalami pembengkakan. Hepatitis C yang bersifat kronis bisa mengakibatkan sirosis, kegagalan hati, dan kanker hati. Lalu cara menyembuhkan penyakit hati yang pertama untuk hepatitis C adalah diobati dengan obat antivirus. Lalu hepatitis B
sering menghilang dengan sendirinya. Tapi jika kasusnya kronis, maka memerlukan pengobatan dan mungkin transplantasi hati. Yang ketiga yaitu hepatitis A dapat menghilang dalam waktu 1 atau 2 bulan. Yang keempat lalu sirosis hati. Jika kasusnya parah, maka harus memerlukan transplantasi hati. Lalu yang kelima yaitu penyakit hati berlemak non-alkohol. Belum terdapat pengobatan standar, tetapi dokter akan mengobati kondisi yang mendasari seperti obesitas. Lalu hepatitis alkoholik, yaitu penanganan ini berupa hidrasi, perawatan nutrisi, dan menghentikan penggunaan alkohol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selin. Cara merawat hati. Pertama, terapkan pola makan sehat dan bergizi seimbang. Kedua, minum air putih yang cukup. 3. Hindari konsumsi alkohol. Keempat, hati-hati dalam mengonsumsi obat. Dan yang terakhir, vaksinasi sejak dini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.